Selamat sore teman-teman. Bersyukur banget kita dapat melaksanakan PD streaming kedua pada hari ini. Untuk memulai, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat sore Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan PD kedua streaming pada hari ini ya Bapak. Berkatilah lindungilah kami yang bertugas pada hari ini dan berkatilah teman-teman yang ada di rumah juga ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, ya amin. Untuk lagu kedua, marilah kita menyanyikan Bersuka dalam Tuhan. Hari ini
untuk masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Ku Percaya Janji-Mu Ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk ayah saya. Halo Metaners, selamat sore. Kita bisa berjumpa kembali meskipun lewat tayangan online pada sore hari ini. Dan mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan senantiasa boleh terus menjaga dan melindungi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, meskipun tak lagi bisa bertemu secara fisik dengan teman-teman kami, tetapi kami bersyukur tetap boleh diadakan pembinaan rohani, pembinaan iman melalui tayangan-tayangan persekutuan secara online, termasuk pada sore hari ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri boleh menolong kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami kerjakan selama kami boleh berada di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan urapi
hamba-Mu agar hamba dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Metaners, apa kabar? Gimana kondisi kalian selama di rumah aja? Tentunya ada yang sudah mulai merasa bosan ya. Sudah nggak boleh kemana-mana, nggak bisa ketemu sama teman, baik itu di sekolah ataupun di gereja. Tapi Koyes percaya bahwa di momen di rumah saja ini pun kalian juga tentu bisa merasakan sukacita. Kenapa? Karena di momen di rumah aja ini kalian tetap bisa berkumpul dengan anggota keluarga kalian, ya, dengan orang tua maupun dengan saudara-saudara, dan juga kalian punya waktu untuk ngobrol, ya, membicarakan banyak hal dengan mereka. Dan termasuk juga kalian jadi punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin selama ini jadi hobi atau kesukaan kalian, tapi kalian nggak pernah sempat untuk melakukannya. Jadi momen di rumah ini tentu bisa membawa hal-hal yang positif juga untuk hidup kalian. Atau malahan mungkin sudah ada dari antara kalian yang belajar hal-hal yang baru. Mungkin lewat kelas online ataupun belajar mandiri. Dan yang Koyes percaya, yang mungkin juga terjadi saat ini, saat kalian di rumah aja adalah bahwa kalian justru bisa menjadi orang-orang yang kreatif ya. Karena kalian harus berpikir bagaimana caranya bisa mengisi waktu-waktu yang ada ketika kalian berada di rumah. Jadi sekali lagi kiranya kita tetap boleh bersyukur ya Metaners, meskipun kita di rumah aja, tapi kita tetap boleh mensyukuri hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan selama di rumah. Nah, sore hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting dan menarik, yaitu tentang persahabatan. Judul temanya adalah Bersahabat dengan Sang Lian. Koyes akan membagi apa yang Koyes sampaikan pada sore hari ini menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama akan bicara soal apa arti menjadi sahabat. Itu yang pertama ya, tentu Koyes akan mencoba mengajak kita melihat dari firman Tuhan ya, dari Alkitab. Segmen yang kedua berbicara tentang siapa yang dimaksud dengan Sang Lian. Di dalam tema kita tadi ya, bersahabat dengan Sang Lian. Dan yang ketiga adalah mengapa dan bagaimana kita bisa menjalin persahabatan dengan Sang Lian itu. Baik, sekarang Koyes akan mulai dari bagian yang pertama. Apa arti menjadi sahabat? Dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama, kita akan menemukan beberapa kisah dan juga beberapa kitab yang memang bicara soal persahabatan. Contohnya, Metaners adalah kitab Amsal ya. Di dalam kitab Amsal kita akan menemukan ada konsep tentang sahabat. Ya, bahkan ada satu ayat yang mungkin sudah sangat terkenal yang jadi ayat hafalan kita, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan juga ada ayat-ayat lain di dalam kitab Amsal itu yang juga bicara tentang persahabatan. Pun demikian halnya Allah memandang Abraham sebagai sahabatnya juga. Bahkan di dalam Kejadian 11, Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui Abraham dan keturunannya, maka semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Dalam Perjanjian Lama, kata untuk sahabat atau teman yang dipakai adalah re'ah, yang bisa berarti teman sejawat yang dekat, saudara, teman laki-laki atau perempuan, suami, kekasih, tetangga, dan yang lainnya. Sementara dalam Septuaginta itu teman-teman adalah Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kata untuk teman yang dipakai adalah philos, ya. Dan philos ini pun juga beberapa kali dapat kita temukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama, teman-teman, kita ini diperintahkan untuk menunjukkan kasih kita kepada mereka yang disebut dengan re'ah tadi. Ya, jadi teman itu adalah orang atau pribadi untuk dikasihi. Ya, re'ah adalah orang atau teman yang kepadanya kita menunjukkan kasih kita. Orang-orang yang dekat, tetangga, sahabat, sesama manusia. Ya, misalnya
di dalam kitab Imamat 19 ayat 18b, di situ ada disebutkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi sekali lagi mau menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengasihi orang-orang yang tadi disebut dengan re'ah itu ya, sahabat atau teman. Sekarang kita beralih ke perjanjian baru. Dalam perjanjian baru pun teman-teman ternyata ada teks-teks yang bisa dipakai sebagai landasan teologis untuk membangun persahabatan. Penulis Injil Lukas menyebut Yesus sebagai sahabat. Sahabatnya siapa? Sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, itu kita bisa baca di dalam Lukas 7 ayat 34. Yesus sendiri bahkan menyebut para muridnya sebagai sahabat-sahabatnya. Contohnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 15, Yesus pernah berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat." Bahkan Yesus juga menunjukkan persahabatan yang menembus batasan-batasan budaya dan kebiasaan yang ada pada waktu itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika Yesus bertemu dan bahkan berbincang-bincang dengan seorang perempuan. Nah, padahal di zaman itu kita tahu ya, sebetulnya bukan hal yang biasa, bahkan mungkin menjadi sesuatu yang tidak umum begitu ya, kalau seorang perempuan bicara dengan laki-laki. Tapi Yesus bicara dengan perempuan ini, dan tidak tanggung-tanggung juga perempuan ini adalah seorang perempuan Samaria. Nah, kita tahu Yesus orang Yahudi, perempuan ini orang Samaria. Keduanya sebetulnya tidak bergaul. Ya, orang Yahudi itu kan benci ya, tidak suka dengan orang Samaria. Tapi Yesus mau bersahabat dengan perempuan Samaria ini. Ya, dia mau mengajak perempuan Samaria ini untuk berbincang-bincang. Itu kita bisa temukan dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 26. Kemudian juga satu kali Yesus pernah ya bertemu dengan seorang perwira Romawi yang memohon dan meminta belas kasihan kepada Yesus supaya apa? Supaya hambanya itu disembuhkan. Nah, ini bisa kita lihat di ayat di dalam Injil Matius ya, 8 ayat 5 sampai 13. Nah, ini juga sama ya. Loh, dia itu kan orang Romawi. Kenapa kok Yesus mau menyembuhkan orang Romawi? Kenapa Yesus peduli dengan orang-orang yang beda? Ya, beda budayanya, beda statusnya begitu ya. Tapi Yesus tetap mau menyambut dan bahkan melakukan mukjizat kesembuhan bagi hamba dari perwira Romawi ini. Bahkan juga lalu melalui kisah yang sangat terkenal, ya, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ya, kita tahu ya, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, metaners yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui tindakannya itu sebetulnya Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya untuk memperlakukan setiap orang itu sebagai sesama, sebagai sahabat. Ya, jadi setiap orang harus diperlakukan sebagai sahabat, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sebetulnya sikap bersahabat ini pun tidak eksklusif menjadi milik atau ada pada diri para pengikut Yesus ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 7, di situ kita juga akan menjumpai ada seorang gubernur, dia seorang yang non-Kristen, namanya Publius, yang menyambut Paulus dan bersikap sangat ramah, layaknya seorang sahabat. Hal ini juga mau menunjukkan bahwa sikap ramah tamah dan bersahabat adalah suatu sifat atau suatu kualitas manusiawi yang luhur, ya, suatu kualitas yang sangat indah yang bukan diunggulkan ya, tapi maksudnya sebagai sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang mulia ya. Jadi kalau orang punya sifat ramah tamah, dia mau bersahabat dengan setiap orang, nah itu adalah suatu kualitas yang luhur, suatu kualitas yang mulia. Dan menariknya juga adalah bersahabat itu sesuatu yang sifatnya lintas ya, lintas agama dan keyakinan, lintas budaya dan universal. Menarik juga bahwa kata filos ini menurut salah seorang pendeta gereja, yaitu pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, beliau pernah mengatakan bahwa kata filos ini
dipakai di dalam Injil Yohanes, ya. Artinya menjadi satu kata yang dominan di dalam Injil Yohanes. Coba kita baca sekarang di dalam 3 Yohanes, ya. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 15. 3 Yohanes pasal 1 ayat 15. Koyes akan bacakan untuk kita, ya. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Nah, Metaners, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari kebanyakan surat-surat yang ditulis oleh rasul yang lain. Ambillah contoh misalnya Paulus, ya. Di dalam surat-surat Paulus itu, Paulus kalau memanggil atau menyebut pembacanya itu apa yang dipakai? Kata-kata apa yang dipakai? Biasanya Rasul Paulus akan menggunakan sebutan saudara-saudaraku yang terkasih, ya, atau saudara seimanku, atau anak-anakku. Nah, Paulus tidak pernah menggunakan kata sahabat, enggak pernah, ya. Nah, karena itu hanya di ayat ini saja yang menyebutkan salam dari sahabat-sahabat dan ditujukan juga kepada sahabat-sahabat. Nah, dengan demikian Rasul Yohanes membayangkan dan mengimani bahwa yang namanya gereja itu adalah komunitas para sahabat. Dan yang tak kalah mengejutkan, masih di dalam kitab yang sama atau surat yang sama, yuk coba kita lihat, ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima kali ini, ya. 3 Yohanes pasal 1, pasalnya memang cuma 1, ya. Ayat yang kelima, dikatakan apa? Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Nah, ini menarik sekali remaja sekalian. Kenapa? Karena menurut Yohanes, definisi orang percaya itu adalah kalau orang itu melihat orang asing dan memperlakukan orang asing itu seperti saudaranya sendiri. Nah, itulah gambaran orang percaya menurut Yohanes. Nah, mungkin kalau kita seringkali, ya, bayangan kita itu kan kalau kita membayangkan diri kita ini, kita siapa? Kita ini muridnya Tuhan Yesus. Ya, salah enggak? Ya enggak salah sih. Cuman kalau kita mempunyai pemahaman, oh kita ini murid Tuhan Yesus, maka gambaran orang percaya yang muncul gimana? Oh, orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang yang tahu apa yang ia percayai. Dia harus yakin akan apa yang ia percayai. Bahwa Yesus adalah juru selamatnya, misalnya begitu, ya. Lalu kemudian kalau kita juga mungkin mendengar, ya, bahwa kita ini kan adalah pelayan. Kita ini adalah orang yang disebut sebagai hamba. Nah, maka gambaran orang percaya adalah orang yang bagaimana? Orang yang harusnya aktif melayani. Oh, namanya pelayan kok, ya kan? Kita ini hamba, pelayan. Nah, maka kita harus melayani, ambil bagian dalam pelayanan yang ada sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Sekali lagi, apakah gambaran ini salah? Tidak. Tapi yang menarik adalah bahwa kita dikatakan tadi adalah sahabat. Nah, dengan demikian, apa itu sahabat? Sahabat adalah orang-orang percaya yang memperlakukan orang asing sebagai saudara. Nah, ini dia, ya. Jadi sekali lagi, sahabat itu adalah orang-orang percaya yang memperlakukan orang asing sebagai saudara. Nah, menjadi sahabat itu berarti menjadi sesama bagi yang lain. Menjadi sahabat itu berarti menciptakan suasana yang nyaman, ya, suasana yang homey bagi orang-orang yang asing. Jadi orang asing itu kalau datang ke, misalnya nih, ya, datang ke gereja kita gitu, ya, mereka bisa merasa bahwa mereka itu diterima gitu, ya. Mereka merasa bahwa mereka tuh kayaknya merasa nyaman, ya, berada di sekitar orang-orang percaya. Nah, itu artinya menjadi sahabat. Bahkan kalau kita kembali ingat, ya, Metaners, kita ingat tentunya kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang tadi Kak Yesaya juga sempat singgung, ya. Di situ kita melihat bahwa menjadi sahabat itu berarti apa? Menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan. Ya, kita ingat cerita itu, ya, kisah perumpamaan itu diawali dengan pertanyaan. Orang-orang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus mulai cerita, ya. Oh, ada orang yang dirampok habis-habisan, bla bla bla, ya.
kemudian dia ditinggalkan, tergeletak dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di akhir perumpamaan itu Yesus balik bertanya kepada orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, ya. Yesus mengatakan demikian, menurut kalian di antara ketiga orang ini siapa yang adalah sesama manusia dari orang yang sudah dirampok itu? Lalu jawaban mereka mengatakan, oh yang menjadi sesama adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sudah dirampok habis-habisan itu. Nah, jadi artinya menjadi sahabat itu berarti berbelas kasihan pada sesama. Ya, berbelas kasihan kepada orang lain, apapun latar belakang, suku dan budayanya. Nah, bagian yang kedua sekarang ya, Metaners, kita akan menjawab pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan sanglian itu? Dalam konteks kita hari ini, orang yang disebut dengan orang asing atau sanglian itu mencakup bukan saja orang-orang yang tidak kita kenal atau strangers ya, bukan hanya itu. Juga bukan mencakup orang-orang yang hidupnya kekurangan atau yang hidupnya menderita. Bukan cuma itu. Tapi yang dimaksud dengan sanglian ini adalah juga mereka yang secara etnis, secara budaya dan agama berbeda dengan kita. Nah itu ya, jadi itu yang disebut dengan sanglian. Orang yang berbeda dengan kita dari secara suku, secara etnis, secara budaya, dan secara agama. Sekarang kita akan menjawab bagian yang ketiga, yang terakhir ya. Bagian ketiga kita akan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana bersahabat dengan sanglian itu. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya, mengapa? Mengapa sih kok kita ini perlu bersahabat dengan sanglian? Menurut Kak Yesaya yang pertama, dari apa yang Kak Yesaya uraikan di awal tadi, maka sebetulnya dengan bersahabat dengan sanglian itu berarti kita sudah melakukan, kita sudah memenuhi hukum Tuhan yang pertama. Ya, kita ingat perintah Tuhan, hukum kasih yang kedua mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah panggilan kita. Ya, inilah kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Nah, jadi dengan bersahabat dengan orang yang berbeda dengan kita sudah melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita bersahabat dengan sanglian? Saya kira teman-teman, kita bersahabat dengan sanglian adalah supaya kita ini dijauhkan dari sikap menghakimi, ya, judgmental, atau dari sikap stereotip, ya, memiliki stereotip yang keliru. Metaners, kita ini sering mendengar ya, ada orang yang mengatakan, misalnya ini, kamu tahu enggak orang Manado itu biasanya begini. Nah itu ya, itu namanya stereotip. Itu artinya apa? Kita melabeli orang. Orang Manado seperti ini, orang Jawa seperti ini, orang Batak begini. Nah itu kita melabeli orang. Ya. Nah supaya kita tidak melabeli orang seperti itu, kita perlu bersahabat dulu. Kita perlu belajar mengenal orang itu dulu. Demikian juga kita mungkin pernah bilang ya, oh orang Muslim itu begini, begitu. Loh, padahal apa yang benar ya seperti itu. Apa mereka seperti itu, seperti yang kita pikirkan? Belum tentu. Makanya kita perlu bersahabat dengan mereka dulu. Baru setelah itu kita akan tahu siapa mereka. Yang ketiga, mengapa kita perlu bersahabat dengan sanglian? Nah, kalau saya pikir bersahabat dengan sanglian ini menjadi kesempatan untuk kita menyaksikan iman kita kepada orang lain. Metaners yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang namanya iman bukan sesuatu yang abstrak ya. Iman itu bukan melulu bicara soal pengetahuan ya, rumusan, teori-teori, ritual ya, karena itu semua abstrak, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasain. Tapi ketika kita menjadi sahabat bagi sanglian, maka itu berarti iman itu kita wujudkan dalam bentuk apa? Ramah tamah, sikap ramah tamah, sikap berbelas kasihan. Nah dengan demikian orang akan tahu, oh begini ya yang namanya iman Kristen itu. Oh begini ya rupanya iman yang diyakini oleh orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus itu. Nah lalu kemudian akhirnya bagaimana caranya kita ini bisa bersahabat dengan sanglian. Nah kalau saya ada 4 hal ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi sahabat bagi sanglian. Yang pertama kita harus bersikap terbuka.
Ya, kita nggak boleh jadi orang yang hanya berpikir bahwa oh agamaku yang paling baik, oh sukuku yang paling benar, ya, oh diriku ini loh yang paling pendapatnya yang paling betul, yang lain salah semua. Nah itu kita nggak boleh seperti itu ya. Kita pertama harus bersikap terbuka. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bersikap ramah tamah, ya. Kita ini harus menunjukkan sikap menghormati, menghargai orang lain, ya. Jadi kita harus respect kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap egaliter. Apa itu egaliter? Egaliter itu artinya memandang setiap orang itu sama. Ya, setiap orang itu nggak boleh kita beda-bedain. Ya, apalagi nih, terutama kalau dia punya posisi atau jabatan yang katakanlah lebih tinggi secara struktural ya. Nah, dia akan bilang, kamu tuh siapa? Kamu kan cuma pembantu. Kamu tuh siapa? Kamu kan cuma penjaga keamanan. Nah, ya. Dan aku ini pimpinan di sini. Nah, kalau orang melihat itu, maka dia nggak akan bisa bersahabat, betul enggak? Ya, jadi bersahabat itu bisa kita lakukan kalau kita menganggap orang lain sama. Yang terakhir, yang keempat, apa yang kita perlu lakukan yaitu bersikap merangkul. Nah, ini penting ya. Jadi tadi seperti kayak saya katakan, kita tidak merasa diri kita yang paling benar, tapi kita mau melihat cara pandang orang lain. Kita mau tahu apa yang orang lain pikirkan. Kita rangkul mereka, kita ajak mereka untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita ini. Ya, nah itu yang ingin Kak Isaya sampaikan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Metaners, saatnya yuk kita semua pribadi-pribadi yang disebut oleh Kristus sebagai sahabat, kita pun juga mau bersahabat dengan Sang Lian. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberi kelancaran pada PD sore hari ini. Dan sebentar lagi kami akan menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama bagi bangsa dan negara kami. Lindungilah negara Indonesia ini ya Bapa, dan berkatilah berilah kesembuhan untuk pasien-pasien yang terkena virus corona. Semoga mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka, dan berkatilah Bapak Presiden kita dan jajaran menteri yang lainnya, untuk dapat menyelesaikan tugas mereka masing-masing dengan baik. Dan juga lindungilah para dokter dan suster, agar berilah kekuatan kepada mereka untuk menyembuhkan pasien COVID-19 itu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya untuk gereja GKMI Kudus ini ya Bapak, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kebaktian seperti hari Minggu biasa ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Komisi Metanonia, berkatilah dan lindungilah kami semua ya Bapak, agar kami dapat melakukan kebaktian korum seperti hari Minggu biasanya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk studi kami, semoga kami dapat bersekolah kembali dan bertemu Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman kami, agar kami dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau dalam kondisi pergaulan yang salah ya Tuhan. Tolong berkatilah dan kesembuhan dan lindungilah kepada mereka semua ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami hingga saat ini. Berilah kesehatan kepada mereka ya Bapak, dan kami ingin berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, diuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak ya, amin.
Metanernya be the pattern.